Ada semua. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai mempelajari kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas silakan memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar dimulai, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum memulai mempelajari kita hari ini, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Nah, gimana masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Oke, kita tes semangatnya dulu ya dengan kita nyanyian. Iya, Bu. Nah, ini ya kan yang ditulis di depan ya. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Kalau kau ingin minta tepuk tangan, kalau kau ingin cerdas tepuk tangan, kalau kau ingin pintar, kalau kau ingin cerdas, jangan lupa belajar dan berdoa. Nah, udah tambah semangat? Udah. Alhamdulillah. Nah, gimana anak-anak? Tadi sebelum berangkat ke sekolah, sarapan dulu apa enggak? Ya. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita berangkat ke sekolah itu kita harus makan terlebih dahulu atau kita sarapan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pada saat kita melakukan proses pembelajaran, kita akan bisa berkonsentrasi dan lebih paham akan materi yang disampaikan oleh ibu guru ya. Ya. Nah, anak-anak sekarang udah siap untuk belajar? Sudah. Sudah ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang ciri khusus tumbuhan. Jadi materi kita hari ini adalah tentang ciri khusus tumbuhan. Nah, anak-anak, sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki ciri khusus. Jika diperhatikan, ciri khusus tumbuhan ini juga terlihat unik dan sangat menarik. Nah, coba kalian pikirkan mengapa kaktus itu dapat bertahan hidup di padang pasir yang panas dan juga tandus. Apakah kaktus tersebut memiliki ciri khusus yang membuatnya mampu hidup di padang pasir? Ya. Ya. Jadi mari kita pelajari lebih dalam lagi mengapa kaktus itu bisa hidup di padang pasir ya. Ya. Anak-anak, jadi ciri khusus yang dimiliki tumbuhan pada dasarnya itu bertujuan untuk beradaptasi dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Nah, ciri khusus tumbuhan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hidrofit, kemudian ada higrofit, dan yang ketiga ada xerofit. Nah, jadi ciri khusus tumbuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada hidrofit, dan juga xerofit. Nah, yang pertama adalah
memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan daun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan laju transpirasi tumbuhan dan membuang kelebihan air dalam tubuh dengan penguapan. Kemudian mempunyai tangkai menggembung yang berisi udara. Kemudian juga mempunyai akar yang tertanam di dasar air. Kemudian akarnya itu pendek dan halus untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak. Nah, contoh dari tumbuhan hidrofit ini adalah contohnya yaitu adalah bunga teratai, enceng gondok. Nah, seperti yang ada di gambar bawah ini ya. Nah, bisa kalian lihat ya, anak-anak kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini adalah contoh dari tanaman enceng gondok, di mana mempunyai di batang ini memiliki rongga, terus akarnya itu sedikit. Tujuan dari rongganya ini adalah supaya bisa mengapung di atas air. Nah, kemudian juga ada contohnya yaitu ada kangkung. Kangkung ini biasa kita jadikan makan atau sayur untuk di rumah ya. Sering dimasak, kan punya sayur enggak? Sayur kangkung. Nah, sayur kangkung ini juga bergizi dan sehat ya anak-anak ya. Nah, yang kedua itu adalah tumbuhan hidrofit. Apa itu hidrofit, Ibu? Hidrofit. Nah, hidrofit ini adalah artinya itu basah atau lembab. Dengan demikian, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri pada daerah yang lembab. Ciri dari tumbuhan hidrofit ini adalah antara lain yaitu pertama yaitu memiliki daunnya tipis dan juga lebar. Daunnya itu memiliki banyak stomata agar proses penguapannya itu lebih cepat. Kemudian batang tumbuhan hidrofit ini biasanya tidak tampak karena ada di dalam tanah dan daunnya itu masih muda, biasanya melingkar atau menggulung. Contoh dari tumbuhan hidrofit ini yaitu bisa tanaman paku, lumut, dan juga keladi. Nah, tumbuhan paku itu seperti contoh ini ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh tanaman paku. Kemudian ada juga lumut. Lumut ini biasanya kan hidup di daerah yang lembab, yang tempatnya itu basah-basah itu. Nah, selanjutnya ada juga keladi. Keladi ini biasanya sering orang untuk dimasak. Pernah susun tuh, Bu. Nah, ya, biasanya juga tumbuhnya itu di tempat yang di rawa-rawa gitu. Nah, itu dari contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu ciri tumbuhan yang terakhir itu adalah xerofit. Nah, pengertian dari xerofit ini adalah tumbuhan di lingkungan kering. Yaitu hidupnya di lingkungan yang sangat kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit itu yaitu daunnya itu tebal, luas daunnya sempit, bentuknya bersisik atau berubah menjadi duri, dan ada juga yang tidak memiliki daun. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan seluruh tubuhnya dilapisi oleh lapisan kulit kutikular atau lapisan lilin yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Batang tumbuhannya ini tebal dan berongga seperti spons untuk menyimpan cadangan air. Kemudian akarnya ini panjang dan tersebar luas. Beberapa contoh tumbuhan xerofit ini adalah kaktus, lidah buaya, pohon kurma,
untuk menjaga kelestarian alam dengan tidak merusak dan tidak boleh menggunakan terlalu banyak tumbuhan tanpa melakukan penanaman kembali, dan juga tidak boleh merusak tumbuhan sembarangan, tidak boleh memetik tumbuhan secara sembarangan. Jadi anak-anak kita itu sebagai manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Misal kita mempunyai tumbuhan di rumah kita harus merawatnya dan memeliharanya supaya mempunyai hubungan yang timbal balik dan saling memanfaatkan. Nah, anak-anak, jadi itulah tadi materi kita hari ini tentang ciri khusus tumbuhan. Jadi ada hidrofit, dan xerofit.